Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ma'ruf, NIM 1923021216, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tunagrahita dalam bentuk mind mapping. Pengertian tunagrahita: American Association on Mental Deficiency atau disingkat dengan AAMD membuat definisi tunagrahita yang kemudian direvisi oleh Rekheber 1961 sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial. Ada 3 hal penting yang merupakan kata kunci dalam definisi ini, yaitu penurunan fungsi intelektual, adaptasi sosial, dan masa perkembangan. Penurunan fungsi intelektual secara umum menurut definisi Rekheber diukur berdasarkan tes inteligensia standar paling sedikit 1 deviasi standar atau 1 SD di bawah rata-rata. Selanjutnya, karakteristik tunagrahita. Karakteristik tunagrahita ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tunagrahita ringan. Yang kedua, tunagrahita sedang. Yang ketiga, tunagrahita berat. Dan yang keempat, tunagrahita sangat berat. Yang pertama, tunagrahita sangat ringan dikategorikan sebagai tunagrahita dapat dididik atau edukabel. Anak mengalami gangguan berbahasa tetapi masih mampu menguasainya untuk keperluan bicara sehari-hari dan untuk mewawancara klinik. Umumnya mereka juga mampu mengurus diri sendiri secara independen, makan, mencuci, memakai baju, mengontrol saluran cerna dan kandungan kemih. Meskipun tingkat perkembangannya sedikit lebih lambat dari ukuran normal. Kesulitan utama biasanya terlihat pada pekerjaan akademik sekolah dan banyak yang bermasalah dalam membaca dan menulis. Dalam konteks sosiokultural yang memerlukan sedikit kemampuan akademik, mereka tidak ada masalah. Selanjutnya, tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang dikategorikan sebagai tunagrahita dapat dilatih atau trainable. Pada kelompok ini, anak mengalami keterlambatan perkembangan pemahaman dan penggunaan bahasa, serta pencapaian akhirnya terbatas. Pencapaian kemampuan mengurus diri sendiri dan keterampilan juga mengalami keterlambatan, dan beberapa di antaranya membutuhkan pengawasan sepanjang hidupnya. Kemajuan di sekolah terbatas. Sebagian masih bisa belajar dasar-dasar membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang ketiga, tunagrahita berat. Kelompok tunagrahita berat ini hampir sama dengan tunagrahita sedang dalam hal gambaran klinis, penyebab organik, dan keadaan-keadaan yang terkait. Perbedaan utama adalah pada retardasi mental. Berat ini biasanya mengalami kerusakan motor yang bermakna atau adanya defisit neurologis. Selanjutnya, tunagrahita sangat berat. Tunagrahita sangat berat berarti secara praktis anak sangat terbatas kemampuannya dalam mengerti dan menuruti permintaan atau instruksi. Umumnya anak sangat terbatas dalam hal mobilitas dan hanya mampu pada bentuk komunikasi nonverbal yang sangat elementer. Nah, di sini ada psikis dan sosial. Selanjutnya, penyebab. Kelainan kromosom penyebab dibagi menjadi 2, yaitu kelainan kromosom dan kelainan metabolik. Kelainan kromosom penyebab tunagrahita yang terbanyak adalah sindrom Down, yaitu bayi yang mempunyai penampilan seperti Mongol dan menunjukkan keterbelakangan mental seperti idiot.
Hal ini tidak sepenuhnya benar, karena sebagian besar dari golongan ini termasuk tunagrahita sedang. Selanjutnya, kelainan metabolik. Kelainan metabolik yang sering menimbulkan tunagrahita adalah fenilketonuria atau PKU, yaitu suatu gangguan metabolik di mana tubuh tidak mampu mengubah asam amino fenilalanin menjadi tirosin karena defisiensi enzim hidroksilase. Penderita laki-laki ternyata lebih besar dibandingkan perempuan dengan perbandingan 2:1. Kelainan ini diturunkan secara autosom resesif. Diperkirakan insiden PKU adalah 1:12.000 sampai 15.000 dengan kelahiran hidup. Penderita retardasi mental pada PKU 66,7% tergolong retardasi mental berat dan 33,3% retardasi mental sedang. Selanjutnya, metode diagnosis dan penanganan. Diagnosis tunagrahita tidak hanya didasarkan atas inteligensia saja, melainkan juga dari riwayat penyakit, laporan dari orang tua, laporan dari sekolah, pemeriksaan fisis pada anak tunagrahita. Biasanya lebih sulit dibandingkan pada anak normal karena anak tunagrahita kurang kooperatif. Pemeriksaan ultrasonografi atau USG kepala dapat membantu menilai adanya klasifikasi cerebral, perdarahan intrakranial pada bayi dengan ubun-ubun masih terbuka. Selanjutnya, penanganan untuk di setting pendidikan. Penanganannya, guru harus melakukan pendekatan khusus agar dapat memperoleh hasil optimal dalam tumbuh kembang anak. Faktor-faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya proses identifikasi yang komprehensif serta terarah untuk memetakan karakteristik anak sehingga dapat disediakan pola pendidikan yang sesuai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.